Halo semua, di video kali melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah diperlihatkan Xiao Yan yang akan menuju kompetisi 1000 alam. Dia malah bertemu beberapa bandi geng hiu iblis yang berada di dosen bintang 2. Namun ketika bandit bandi muncul, tiba-tiba sosok lain pun muncul. Yang ternyata itu adalah sosok Lindong yang sedang menuju alam atas juga. Lindong pun mengatakan bahwa orang itu juga telah mengganggu mereka. Bagaimana kalau kita bekerja sama menghancurkan mereka? Xiao Yan pun mengatakan baiklah kalau begitu. Akhirnya dengan sama dua MC ini, geng hiu iblis yang dipimpin oleh dosen bintang 2 pun benar-benar dihajar oleh Xiao Yan Lindong. Di sini, akhirnya untuk pertama kalinya Xiao Yan dan Lindong bertemu dan Xiao Yan pun menanyakan apakah kamu akan pergi ke dalam kompetisi 1000 alam. Lindong pun mengatakan aku tahu kompetisi tersebut. Namun niatnya pergi ke alam ini untuk mencari obat untuk istrinya yang sekarang jiwanya hampir menghilang. Xiao Yan pun melihat jiwa istri dari Lindong yang benar-benar telah menipis. Xiao Yan pun dia membantu Lindong membentuk tubuhnya kembali. Akhirnya dengan bantuan Xiao Yan dia pun berhasil membantu tubuh istri dari Lindong. Dan sekarang dalam proses pembentukan tubuh, Lindong pun benar-benar berterima kasih kepada Xiao Yan bahwa dia pasti tidak akan melupakan hutang budi ini. Kemudian Xiao Yan pun mengatakan karena kita satu arah menuju dunia atas, bagaimana kita berjalan bersama-sama. Akhirnya Lindong dan Xiao Yan pun mereka pergi bersama-sama. Cerita masih berlanjut dengan kelompok Xiao Yan dan Lindong yang pada saat ini meninggalkan tempat pertempuran. Mereka meninggalkan bahtera milik geng iblis hiu yang pada saat ini berlumuran darah. Bahtera ini benar-benar sudah kosong hingga pada akhirnya segera beberapa sosok terbang ke bahtera tersebut. Seorang pria kekar melihat sekeliling dan mengutuk dengan marah bahwa ini adalah sekelompok sampah yang merampok orang lain. Bahkan pada saat ini mereka benar-benar dijarah oleh orang lain dan kehilangan nyawa mereka. Hal ini benar-benar tidak bisa dibiarkan. Dan apakah mereka berpikir bahwa geng hiu bisa diganggu? Pria kekar yang menggunakan baju besi ini pun meraung dan melihat ke arah kelompok Xiao Yan pergi. Ada logo hiu di baju besi yang ia kenakan pada saat ini. Dengan marah ia pada akhirnya segera berkata sepertinya orang-orang itu sudah pergi belum lama ini. Tempat terdekat di sekitar sini adalah kota Qianxing. Mereka harus menangkap orang itu dan membantainya berkeping-keping. Karena mereka benar-benar telah menghina geng hiu. Mendengar perkataan dari pria tersebut, pada saat ini banyak orang mengepalkan senjata mereka dan bersiap bertempur. Pria berbaju besi pun segera mengeluarkan instruksi untuk semua orang agar pergi dengan cepat. Sementara itu kembali ke Fearless Art yang telah lama pergi dari sana. Dan pada saat ini semua orang masih tidak menyadari ada sekelompok besar musuh yang mengejar. Xiao Yan duduk bersilat di pavilion kultivasi dan pada saat ini memasuki pagoda Zone Lao. Segera muncul di samping Xiao Yan dan pada saat ini segera menjelaskan sesuatu kepada Xiao Yan. Dan ia berkata bahwa Xiao Yan bisa pergi ke pagoda berikutnya. Beberapa keterampilan bertarung yang kuat juga pada saat ini tersedia untuk pergi ke lantai 4 menara. Ia pada saat ini benar-benar terkejut pun mendengar perkataan Zan Lao yang sangat gembira karena Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan bisa kembali mendapatkan keterampilan bertarung. Ada sebuah platform batu muncul di tengah. Xiao Yan pun berjalan perlahan menuju ke platform batu dan pada saat ini ada cetakan tangan di platform batu. Ia pun melihat cetakan telapak tangan ini dan bertanya apakah ia harus meletakkan tangannya di atas. Perlahan-lahan Xiao Yuan segera meletakkan telapak tangan yang berada di platform batu. Tanpa diduga cetakan tangan ini sesuai dengan ukuran telapak tangan Xiao yang 100%. Segera setelah itu sekeliling pun tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Aliran cahaya melesat melintasi. Xiao pun benar-benar sangat terkejut ketika melihat banyaknya gulungan teknik kuat di tempat ini. Namun ketika dia akan mengambilnya, Xiao Yan pun tiba-tiba terpental. Yan Lao berkata bahwa ada keterampilan bertarung yang tak terhitung jumlahnya. Di sini ada beberapa keterampilan bertarung yang berada di luar kekuatan Xiao Yan pada saat ini. Oleh karena itu Xiao Yan akan terpental oleh keterampilan bertarung itu sendiri. Xiao Yuan pada akhirnya mengangguk. Ia tidak menyangka bahwa tempat ini benar-benar masih memiliki begitu banyak keterampilan bertarung. Ketika Xiao Yan kembali membuka matanya, kejutan pada saat ini segera muncul di wajah Xiao Yan. Formasi mendalam surgawi ini sebenarnya adalah keterampilan bertarung formasi tim Xiao. Ia saat ini tidak memiliki dukungan formasi yang sesuai. Jika mereka dapat mempelajari dan melatih keterampilan bertarung ini hingga mahir, maka kekuatan tempur tim pasti akan berlipat ganda. Ini adalah keterampilan bertarung yang dibutuhkan Xiao Yan sekarang. Dengan teknik tersebut, maka kekuatan semua orang akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya.
Formasi ini tidak hanya dapat memusatkan kekuatan, tetapi juga bisa memusatkan kekuatan jiwa. Xiao Yan pun dipenuhi dengan kegembiraan setelah menyadari hal tersebut. Sekarang Xiao Yan adalah orang terkuat di tim dan memiliki kekuatan dosen 1 jika Xiao yang digunakan sebagai mata formasi menurut kekuatan semua orang di tim. Dengan begitu seharusnya kekuatannya akan segera dinaikkan ke tahap akhir dosen bintang 1 secara alami. Dengan hal tersebut kekuatan tempur Xiao Yan juga akan ditingkatkan. Selain itu hal yang pada saat ini membuat Xiao Yan juga tercengang adalah bahwa formasi ini juga dapat mengumpulkan kekuatan spiritual. Xiao Yan pada akhirnya memilih keterampilan bertarung ini. Tanpa ragu sedikit pun Xiao Yan segera keluar dengan memegang formasi teman-teman dalam surgawi dan mengumpulkan semua orang. Ia menjelaskan secara singkat misteri keterampilan bertarung ini kepada mereka secara alami. Akan lebih baik bagi mereka untuk dapat mempelajari keterampilan bertarung formasi ini dengan cepat. Xiao Yun pada akhirnya memerintahkan semua orang untuk duduk bersila dan segera mentransmisikan formasi tersebut. Banyak informasi pada saat ini mengalir ke dalam pemikiran semua orang dan pada akhirnya semua orang bersemangat dan segera mulai mempraktikkan formasi itu. Xiao Yuan pada akhirnya berkata bahwa semua orang tentu baru saja menyadari hal tersebut, oleh karena itu pada saat ini mereka harus segera mencoba untuk melihat bagaimana cara Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa semua orang tentu baru saja menyadari hal tersebut, oleh karena itu pada saat ini mereka harus segera mencoba untuk melihat bagaimana cara kerjanya. Ia pada saat ini menyadari bahwa untuk mengaktifkan kekuatan formasi ini membutuhkan orang yang berada di tingkat bintang 8 Dodi atau lebih. Pada akhirnya formasi ini terdiri dari 9 orang. Dan mereka pada saat ini akan segera mencoba formasi. Semua orang pada saat ini bisa mengumpulkan semua energi Doki kepada Xiao Yan. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini mereka berdiri terpisah dan mulai menjalankan formasi. Pada saat ini semua orang bisa merasakan perasaan kekuatan yang saling terhubung. Semua orang menuangkan Doki kepada Xiao Yan yang berada di mata formasi. Seperti apa yang semua orang harapkan pada saat ini dengan mengandalkan kekuatan formasi, kekuatan Xiao Yan benar-benar ditingkatkan. Semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan pada saat ini berada di tahap akhir bintang 1 dosian. Ia juga merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dan pada saat ini benar-benar tercengang. Xiao Yan bergumam membawa efeknya tidak buruk, tetapi mereka pada saat ini berada di bahtera. Dengan begitu formasi ini tidak akan dapat digunakan sepenuhnya. Dan akan buruk jika mereka tidak sengaja merusak bahtera. Pada saat ini ia menyadari sepertinya kekuatan Xiao Yan masih bisa meningkat jika mereka berada di luar bahtera. Setelah itu Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah Xia Zhenhui dan berkata bahwa sekarang mereka akan memusatkan semua kekuatan jiwa mereka kepada Xiao Zhenhui. Karena itu dia yang harus menunjukkan berapa kuatnya ilusi setelah mereka mentransfer kekuatan spiritual kepada Xiao Zhenhui. Ia pun mengangguk sementara semua orang pada saat ini terdiam terkejut. Hanya kekuatan spiritual Xiao Zhenhui yang pada saat ini lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka pada saat ini berpikir dengan penggabungan kekuatan spiritual ini tentu saja kekuatan ilusinya akan meningkat terlebih lagi. Semua orang juga pada saat ini ikut mentransfer kekuatan spiritual. Dan pasti kekuatan ilusinya benar-benar melonjak. Pada akhirnya semua orang pun segera mengalirkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa yang agung bergegas menuju ke arah Xia Zhenhui. Dalam sekejap mata pemandangan di sekitar semua orang berubah, ada pegunungan, sungai dan lautan darah. Begitu juga dengan gurun yang tak berujung. Pemandangan ini terus melambat. Dan Xiao Yan diam-diam terkejut melihat ilusi ini. Xiao yang tahu bahwa jika jiwanya jatuh ke dalam ilusi seperti ini, Xiao Yan benar-benar tidak akan sudah terbebas. Dengan kata lain, ia benar-benar akan terkurung dan bisa mati di dalam ilusi ini. Hal yang paling menakutkan mengenai ilusi adalah ia dapat dengan mudah membuat seseorang berpikir apa yang ia lihat di hadapannya adalah kenyataan. Orang yang terkena ilusi benar-benar tidak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak. Selain itu, bahkan jika ia mengambil inisiatif untuk menyerang, hal itu benar-benar akan percuma. Setelah beberapa saat, pada saat ini semua orang merasakan ledakan kelelahan dalam kekuatan jiwa masing-masing. Xiao Yan juga pada saat ini merasakan hal tersebut hingga pada akhirnya ilusi di sekitar mereka perlahan menghilang setelah formasi bubar. Semua orang merasa jiwa mereka sangat lelah, terkecuali Xiao Zhenhui. Kekuatan jiwa semua orang pada saat ini masih terlalu lemah. Ilusi seperti itu benar-benar menghabiskan terlalu banyak energi, oleh karena ini itu sulit bagi semua orang pada saat ini untuk mempertahankannya.
Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa ilusi ini benar-benar mengkonsumsi terlalu banyak energi setelah digunakan semua orang untuk sementara waktu akan kehilangan kekuatan tempur karena kelelahan jiwa. Dalam hal ini jika musuh tidak ditangani dalam ilusi tepat waktu maka mereka akan berada di dalam bahaya. Oleh karena itu akan lebih baik tidak menggunakan ilusi ini sesering mungkin. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini mengangguk. Kata bahwa semua. Long Xitian berkata bahwa dengan formasi besar ini mereka bahkan akan bisa memenangkan pertempuran melawan dosen bintang 2. Dengan begitu seberapa besarkah peluang yang mereka miliki dalam kontes 10.000 alam? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan berkata dengan kekuatan mereka saat ini peluang mereka untuk menang pada saat itu kurang dari 10%. Semua orang seketika membeku saat mereka mendengar perkataan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan lanjut menjelaskan meskipun mereka memiliki formasi mendalam surgawi ini, bahkan jika mereka benar-benar dapat melawan dosen bintang 3 kontes 10.000 alam ini, seperti namanya kontes ini berisi kumpulan semua jenis kesombongan dan monster dari alam yang tak terhitung jumlahnya, banyak orang yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan tim Xiao Yan. Oleh karena itu dengan kekuatan tim yang pada saat ini mereka benar-benar hanya memiliki peluang sebesar itu. Ketika semua orang mendengar perkataan Xiao Yan mereka juga pada saat ini tidak bisa membantahnya secara alami. Mereka semua memahami kebenaran bahwa ada orang di dunia luar yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka. Semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam merenung. Sementara Xiao Yan berkata agar mereka jangan berkecil hati, meskipun mereka pada saat ini tidak memiliki keyakinan tetapi masih ada 500 tahun yang tersisa. Jika sekarang mereka tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi jika terus berlatih mereka akan memiliki kemungkinan tersebut. Sekarang Long Yi dan Long Xitian dapat menerobos ke Dosian dan mereka juga yang berada di bintang 8 akan menembus ke bintang 9. Dengan begitu penggunaan formasi juga pada saat itu akan meningkat. Dengan peningkatan tersebut tentu saja mereka juga akan bisa berhadapan dengan seorang dosen yang kekuatannya bahkan lebih tinggi. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini kembali bersemangat. Semua orang pada saat ini mengembalikan kepercayaan masing-masing dan benar-benar bersemangat. Semua orang menyadari bahwa mereka harus meningkatkan kultivasi mereka dan tidak menganggap hal ini enteng. Mereka juga pada saat ini merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan memang masuk akal. Mereka tidak boleh meremehkan diri sendiri dan tidak bisa meremehkan musuh bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini semangat. Pada akhirnya sosok Lindong kembali muncul di Fearless Art. Alis Lindong pada saat ini berkerut seolah-olah sesuatu telah terjadi. Melihat hal tersebut Xiao Yan pun melangkah maju dan bertanya apakah ada yang telah terjadi. Lindong pun menatap ke arah Xiao Yan. Dengan sedikit mengangguk dan mulai berbicara ia berkata tampaknya geng iblis hiu yang mereka bunuh sebelumnya telah ditemukan oleh pasukan mereka besar mereka. Selain itu mereka pada saat ini benar-benar mengejar kelompok mereka. Pada saat ini mereka memiliki kecepatan yang sangat cepat. Oleh karena itu pertempuran tidak akan terhindar. Orang yang mengejar kemungkinan besar adalah pemimpin dari geng iblis hiu dan kekuatannya pasti akan lebih kuat jika dibandingkan dengan Hesam. Bahkan jika Lindong dan Xiao Yan bekerja sama ia khawatir akan sangat sulit untuk menghadapinya. Bagaimana menurut saudara Xiao Yan mengenai permasalahan ini? Lindong pada saat ini terlihat sedikit khawatir ketika dikejar oleh pasukan dari geng iblis hiu. Yang ditakutkan Lindong adalah bukan keselamatannya sendiri, melainkan keselamatan dari istri yang sedang dalam pemilihan. Ia baru saja membentuk kepompong, oleh karena itu Lindong benar-benar harus melindunginya. Oleh karena itu pada saat ini Lindong juga bertekad untuk bertempur mati-matian melindunginya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini berkata dengan percaya diri kepada Lindong. Ia berkata karena permusuhan ini telah terjadi dengan geng iblis hiu mari mereka menyelesaikan bersama-sama hari ini. Saudara Lindong jangan khawatir karena Xiao Yan yakin akan pertempuran kali ini. Mendengar hal tersebut Lindong pun seketika terkejut. Lindong pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa kelompok iblis hiu ini mungkin lebih kuat jika dibandingkan dengan Hesam. Namun saudara Lindong bisa tenang karena Xiao Yan berani bertarung melawan mereka. Ia pada saat ini benar-benar yakin. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun segera memerintahkan Hong Er untuk menghentikan bahtera. Lindong juga pada akhirnya menghentikan bahtera dan pada saat ini Lindong tidak ingin berbicara terlalu banyak. Ia hanya melihat ke arah Xiao Yan yang pada saat ini dipenuhi dengan tekad dan matanya tidak lagi tersentak. Pada saat ini Lindong benar-benar bisa merasakan niat membunuh Xiao Yan yang segera melonjak. Pada akhirnya Lindong pun menaklukkan tinjunya dan berkata jika itu permasalahannya maka mari mereka bertarung dengan baik bersama-sama.
Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum ringan dan menepuk bahu Lindong. Xiao Yan berkata bahwa Lindong pada saat ini tidak bisa terluka, istrinya membutuhkannya dan serahkan pertempuran ini kepada tim. Xiao Yan mendengar hal tersebut, Lindong pada saat ini tentu saja sangat terkejut. Ia pada akhirnya menoleh dan melihat pada orang-orang. Semua orang sudah dipenuhi dengan tekad dan pada saat ini masing-masing Lindong menatap ke arah kelompok Xiao Yan yang pada saat ini belum mencapai kekuatan dosen tetapi merasakan semacam keberanian, semacam perasaan kepercayaan diri pada saat ini meresapi wajah tegas semua kelompoknya. Pada akhirnya Lindong pun menunjukkan tekadnya dan bertanya bagaimana mungkin Lindong bisa berdiam diri. Ini adalah musuh mereka bersama dan jika mereka ingin bertarung mereka akan bertarung bersama, jika mereka akan mati maka mereka juga akan mati bersama. Semua orang pada akhirnya memandang orang asing ini dengan ekspresi kekaguman. Semua orang pada saat ini baru menyadari bahwa sosok Lindong adalah orang yang menghargai cinta dan pertemanan. Pada saat yang sama, pada saat ini dua orang juga segera muncul di belakang Lindong. Yang satu memiliki sosok tinggi dan kekar seperti bukit dengan fitur wajah yang sangat tangguh, sementara itu sosok lainnya seorang pria yang memikat dan sangat terlihat tampan. Lindong pada akhirnya segera menjelaskan kedua belah pihak. Ia berkata bahwa ini adalah saudara laki-laki kedua dan ketiga Lindong bernama Lindiao dan Lilian. Setelah itu Lindong pun memperkenalkan Xiao Yan kepada keduanya bahwa ini adalah saudara Xiao Yan yang telah membantu istrinya membentuk kembali tubuhnya. Kedua belah pihak pada akhirnya saling menaklukkan tangannya dengan sopan dan berkenalan satu sama lain. Pada akhirnya semua orang berbincang-bincang hingga pada akhirnya setelah beberapa saat di balik kabut abu-abu beberapa bahtera hitam datang dengan cepat. Dan rasa tekanan pembunuhan yang kuat pada saat ini memancar. Semua memang melihat ke arah bahtera dan Lindong pada saat ini segera mulai berbicara. Ia berkata benar saja itu adalah geng Iblis Hiu. Mereka memiliki 4 bahtera di sini dan mereka tentu saja tidak mudah untuk dihadapi. Pada saat ini mereka akan bisa menghadapi orang-orang kuat di sekitar dosen bintang 2. Jika ada orang dengan kekuatan dosen bintang 3 maka Lindong hanya bisa mengandalkan saudara Xiao Yan. Xiao Yan pun mengangguk dan pada saat ini menatap ke arah bahtera yang terlihat persis dengan bahtera yang Xiao Yan temui sebelumnya. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Mereka harus pergi ke bahtera orang-orang itu untuk bertarung. Jika mereka bertarung di sini maka itu tidak baik dan mereka benar-benar akan menghancurkan bahtera mereka sendiri. Pada akhirnya Xiao Yan meminta Hang Er untuk mengeluarkan kapal kecil dan semua orang pada saat ini segera pergi. Sementara itu di sisi lain belasan sosok pada saat ini berdiri di atas bahtera. Pemimpin melihat kejauhan. Mereka pada saat ini melihat dua bahtera Xiao Yan dan Lindong benar-benar berhenti. Cibiran di wajah mereka terpancar ketika mereka berkata bahwa tampaknya orang-orang ini telah berhenti. Pria berbaju besi juga pada saat ini segera berkata, para bajingan yang tidak tahu tingginya langit benar-benar ingin mati. Jika begitu permasalahannya maka beritahu orang-orang ini bahwa ini bukanlah tempat di mana dunia bahwa mereka bisa menjadi liar. Tak lama setelah itu salah seorang prajurit pada saat ini segera berkata sepertinya mereka akan datang mendekat. Pemimpin berbaju besi juga pada saat ini menganggukkan kelapanya. Ia tertawa dan berkata sepertinya para bajingan ini tidak sabar untuk menyerah begitu cepat. Setelah selesai berbicara si pria pun memutuskan untuk menghentikan bahtera dan menatap ke arah kelompok Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain kapal dari kelompok Xiao Yan juga pada saat ini telah memasuki jangkauan bahtera. Kelompok Xiao Yan dan Lindung pada saat ini menatap tajam ke arah kelompok geng Iblis Hiu. Pria berbaju besi pada saat ini juga memandang ke arah kelompok Xiao Yan dan yang lainnya dan ia berbicara terlebih dahulu. Ia segera berkata tampaknya saudara-saudaranya yang dibunuh dari geng Hiu seharusnya dilakukan oleh bajingan-bajingan ini. Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiao Yan segera maju selangkah dan tertawa terbahak-bahak. Jelas langkah ini adalah langkah yang dilakukan oleh Xiao Yan untuk memprovokasi. Melihat tindakan Xiao Yan ini pria berbaju besi itu pun pada akhirnya berteriak dengan marah. Ia berteriak bahwa orang-orang ini benar-benar mencari kematian. Dalam hal ini mereka tidak perlu berbicara omong kosong dan mereka harus segera dibantai. Mendengar hal tersebut pada saat ini pasukan dari geng Iblis Hiu pun segera menggetarkan gigi mereka masing-masing. Mereka menggenggam senjata mereka masing-masing dengan erat dan pada saat ini posisi mereka telah siap untuk bertempur. Sementara itu Xiao yang juga menyipitkan sedikit matanya dan pada saat ini menginstruksikan semua orang untuk bersiap. Xiao Yan lanjut berkata bahwa pemimpin dari mereka merupakan dosen bintang 2 bahkan lebih kuat dari orang sebelumnya.
Selain itu, wanita yang berada di sebelah pemimpin berada di sekitar tahap menengah Dosian bintang 1, sementara untuk pasukan lainnya memiliki kekuatan di tingkat Dodi. Setelah berbicara, Xiao Wan pun menoleh ke arah kelompok Lindong. Xiao Yan berkata bahwa Dosian bintang 1 dan para bocah epik lainnya akan diserahkan kepada kelompok saudara Lindong. Selama mereka membunuh pemimpin dari kelompok ini, mereka akan memenangkan pertempuran ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ketiga orang di kelompok Lindong pada akhirnya segera mengganggu. Mereka bertiga akan menghadapi belasan orang di dalam pertempuran ini. Mereka pada akhirnya menatap ke arah sosok wanita yang indah yang berada di hadapan mereka. Sosok wanita ini pada akhirnya segera melesatkan serangan udara kepada kelompok Lindong. Melihat hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Mereka semua pada saat ini benar-benar memulai pertempuran. Mata Xiao Yan pada saat ini menyipit menatap ke arah pria berbaju besi yang sementara itu kelompok Xiao Wan juga pada saat ini segera mengeluarkan keterampilan bertarung tim mereka. Mereka berdiri di posisi masing-masing dan pada saat ini menuangkan doki kepada Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria berbaju besi segera tertawa dan kembali berbicara. Ia berkata, ternyata memang benar orang-orang ini adalah sampah bodoh dari dunia rendah karena mereka sangat ingin menemui kematian. Maka ia akan memberi mereka tumpangan hari ini. Setelah selesai berbicara, sebuah cahaya menyala di tangannya dan palu setinggi seorang pria pada saat ini melonjak. Di sisi lain, sosok Xiao Yan juga sudah datang meraung dari udara dengan pedang gunung api surgawi yang dilesakan. Pria berbaju besi pada akhirnya mengayunkan palu di tangannya dan menemui serangan dari Xiao Yan. Xiao, benturan pada saat ini segera terjadi. Ledakan keras pada saat ini melonjak dan sosok Xiao Yan pada akhirnya kembali melesat mundur pada kehilangan kendali atas tubuhnya. Xiao Yan menyipitkan matanya ketika Xiao Yan menatap ke arah pria berbaju besi dan bergumam membawa kekuatan. Pria ini sepertinya bintang 3 dosen. Sementara itu di sisi lain pria berbaju besi pada saat ini berdiri diam dan tersenyum meledek ke arah pria itu pun lanjut berkata, seseorang dosen tahap awal bintang 1 benar-benar berani membuat kesalahan di hadapannya hari ini. Ia akan menjadi salah satu jiwa mati di bawah dewa palu milik pria tersebut. Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar harus merasa terhormat karena bisa mati di bawah palu miliknya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit menggerakkan tubuhnya. Untuk sementara waktu tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Xiao Yan. Xiao Yan yang pada saat ini melawan bos dari geng iblis Hiu. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut ketika berhadapan dengan seorang dosen bintang 3. Sementara itu di sisi lain, setelah benturan pertama pria berbaju besi pada saat ini tersenyum meledek Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini sedikit tersenyum, pria berbaju besi itu pun seketika menjadi semakin marah. Ia pun lanjut tertawa dan berkata bahwa hal ini sangat menarik. Hari ini ia yang bernama Zhen San benar-benar telah terprovokasi oleh seorang dosen bintang 1. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum dan memandang tajam ke arah Zhen San. Di sisi lain Zhen San pada saat ini semakin tidak sabar dan segera mengayunkan palu miliknya ke arah Xiao Yan. Angin kencang pada saat ini melesat dengan ganas kepada Xiao Yan. Xiao Yan tidak menghindarinya dan Xiao Yan pada saat ini juga mengangkat pedang kuno api surgawi. Pada saat yang bersamaan semua orang juga pada saat ini telah berdiri di dalam formasi aliran energi doki yang stabil. Pada saat ini juga mengalir ke arah Xiao Yan. Kekuatan dosen bintang 1 Xiao Yan juga pada saat ini meningkat tajam menjadi dosen bintang 2. Merasakan aura dari Xiao Yan meningkat, Zhen San pada saat ini sedikit kaget. Ia pada akhirnya segera berkata, apakah ini adalah kartu andalan dari bocah itu yang dapat meningkat kekuatan San? Tetapi jika hanya dengan kekuatan bintang 2 dosen, tampaknya hal itu benar-benar akan percuma di mata Zhen San. Setelah perkataannya terdengar, pada akhirnya kedua serangan pada saat ini saling bertemu. Terdengar ledakan keras di pusat benturan di antara kedua serangan 1000 kaki. Tanpa bayangan milik Xiao Yan pada saat ini runtuh sedikit demi sedikit. Di bawah tekanan palu Zhen San, ia menyadari hal tersebut. Xiao Yan pun segera menyingkirkan pedang api surgawinya. Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan satu set keterampilan musim semi huang-huang. Beberapa keterampilan pada saat ini segera dilesakan oleh Xiao Yan. Melihat hal tersebut, Zhen San pada saat ini masih meledeknya. Ia dengan dingin bertanya, apakah hanya ini kekuatan bocah kecil Xiao Yan? Bersamaan dengan perkataannya yang keluar pada saat ini, palu juga segera kembali dilesakan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar dikejutkan oleh kekuatan ganas. Pada saat ini harus mundur tiba-tiba menghadapi serangan dari Zhen San.
Sementara itu Zhen San pada saat ini tertawa ketika ia melihat Xiao Yan yang mundur palu godam di tangannya pada saat ini terus-menerus dilesakkan ke arah Xiao melihat banyak palu yang pada saat ini melesat. Xiao Yan mengutuk sumbu ini benar-benar sangat sialan pada akhirnya palu gudam ini pun menghantam tubuh Xiao Yan dan kekuatan dahsyat ini membuat Xiao Yan tidak memiliki waktu untuk bereaksi di dada Xiao Yan pada saat ini seluruh baju besi spiritual juga benar-benar langsung hancur. Dada Xiao Yan terasa sesak dan seteguk besar darah pada saat ini menyembur keluar seketika. Kelapa Xiao Yan merasakan pusing yang luar binasa. Xiao Yan pada akhirnya menstabilkan sosoknya dan menggelengkan kelapanya dengan aura yang semakin lambat. Xiao Yan bergumam benar saja, celah kekuatan di antara mereka pada saat ini masih terlalu besar. Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini aura Xiao Yan pulih seperti sebelumnya. Dan hal tersebut membuat Zhen San sedikit terkejut melihat pemandangan ini. Zhen San pun berkata ini benar-benar kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Sementara itu mata Xiao Yan pada saat ini membeku dan api surgawi pada saat ini segera melonjak. Api surgawi mengembun menjadi teratai api berwarna-warni di telapak tangan Xiao Yan. Pada saat ini teratai api yang ditampilkan oleh Xiao Yan benar-benar memiliki semacam kekuatan penghancuran yang benar-benar gila. Xiao Yan pada akhirnya segera melemparkan rantai api ini ke arah Zhen San pun mendengus dingin dengan palu godamnya yang pada saat ini dilesatkan kembali ke arah serangan Xiao Yan. Zhen San berteriak bahwa ia ingin melihat beberapa kali Xiao Yan bisa menggunakan kemampuan pemulihan tersebut. Pada akhirnya teratai api yang dipadatkan oleh Xiao Yan pada saat ini juga benar-benar segera meledak. Xiao Yan pada saat ini telah dipromosikan menjadi dosen bintang 2 Xiao Yan juga memiliki sumber origin abadi yang kuat dan ditambah dengan seni transformasi surgawi. Kekuatan penghancur seketika dari teratai api surgawi ini benar-benar melampaui kekuatan dari 1000 kaki tanpa bayangan. Hanya saja teratai ini terlalu lambat untuk dilemparkan tetapi menghadapi musuh yang lambat seperti Zhen San. Kekuatan teratai api ini pasti akan bisa ditampilkan sepenuhnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Zhen San benar-benar tidak menghindari ledakan teratai api yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Ia berpikir bagaimanapun Xiao Yan ini hanyalah seorang dosen bintang 1, oleh karena itu bagaimana mungkin serangannya akan bisa melukai yang seorang dosen bintang 3. Pada akhirnya energi abadi yang agung melekat pada tubuhnya Zhen San pada saat ini benar-benar berada di tengah-tengah ledakan teratai api yang berkedip-kedip. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan juga pada saat ini melonjak ke seluruh bahtera di belakang Zhen San. Di bawah nyala api ini sesosok tubuh terlihat samar-samar dengan menyeret palu godam. Tampaknya ledakan sebelumnya benar-benar tidak mempengaruhi Zhen San sedikitpun. Zhen San pada saat ini berjalan di dalam api dan suaranya pada saat ini segera terdengar. Ia pada saat ini segera tertawa dan berkata kepada Xiao Yan, apakah ia pada saat ini tahu celah di antara mereka tidak akan bisa dipungkiri. Melihat adegan ini mata Xiao Yan pun sedikit menyipit dan Xiao Yan bergumam kesenjangan di antara dosen bintang 2 dan 3 sebenarnya sangatlah besar dampaknya. Jika hal ini terus berlanjut maka tidak akan ada peluang untuk menang bagi Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Zhen San benar-benar kembali melesatkan palunya ke arah Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan juga menegang dan Xiao Yan segera mengangkat pedang kuno api surgawi untuk memblokirnya. Namun meskipun begitu perbedaan kekuatan di antara keduanya benar-benar masih terlalu besar. Kekuatan besar pada saat ini kembali menghantam dada Xiao Yan. Segera setelah itu seluruh tubuh Xiao Yan melesat mundur dan seteguk darah pada saat ini kembali keluar. Ia pada saat ini tertawa melihat Xiao Yan yang dipukuli. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terguyung-huyung dan benar-benar kembali memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya kembali pulih. Melihat Xiao Yan kembali pulih Zhen San pun beregu membawa ini benar-benar kemampuan pemulihan yang benar-benar kuat. Ia ingin melihat berapa kali Xiao Yan bisa pulih dengan cepat dari serangan berikutnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Zhen San pada saat ini ia kembali melesatkan palunya ke arah Xiao Yan tanpa hentian. Ia terus-menerus menggunakan trik yang berbeda untuk melawan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan benar-benar selalu gagal. Xiao yang terluka parah setiap saat tetapi ia kembali pulih secara ajaib. Kecepatan pemulihannya ini benar-benar sangat menakutkan. Tidak peduli bagaimana Zhen San memukul Xiao Yan dengan palunya, Xiao Yan tetap tidak terbunuh. Zhen San yang awalnya benar-benar sangat gembira pada saat ini perlahan-lahan melemah sedikit demi sedikit. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terus pulih di
Dalam pertarungan yang terus-menerus ia pun menunjukkan senyum mengejek dari waktu ke waktu di tengah-tengah serangan Zensan pun semakin kehilangan kesabarannya dan kecepatan berayun palunya terus meningkat. Sementara itu di sisi lain di bahtera dari geng Iblis Hiu, semua tentara dari kelompok geng Iblis Hiu pada saat ini benar-benar telah dibantai. Sosok wanita dosen bintang 1 yang berhadapan dengan kelompok Lindong juga pada saat ini benar-benar terluka parah. Pada saat ini hanya pertempuran di antara Xiao Yan melawan Zein San yang masih berlangsung. Lindong pun segera berkata sepertinya saudara Xiao Yan baru saja terlihat memegang kesempatan untuk menang, tetapi sekarang wajahnya semakin jelek dan ia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Rupanya pada saat ini pertempuran di antara Zein San dan Xiao Yan sebenarnya adalah sebuah ilusi. Semua pertempuran di antara Xiao dan benar-benar palsu dan Lindong pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya, juga pada saat ini berdiam diri dengan menggelengkan kelapanya tak berdaya. Ia bergumam membawa dosen bintang 3 benar-benar sangat kuat. Jika mereka benar-benar melawannya mungkin mereka benar-benar tidak akan bisa menang. Sementara itu di sisi lain kelompok Lindong pada saat ini segera berjalan ke sisi Xiao Yan. Ia segera berkata kepada Xiao Yan bahwa semuanya pada saat ini telah dibersihkan. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan mata semua orang pada saat ini kembali terkunci kepada Zein San. Sosoknya berdiri dan tak bergerak di tempat yang sama. Ekspresinya pada saat ini terus berubah dengan kegembiraan yang diikuti oleh keterkejutan. Keterkejutannya seketika digantikan oleh kemarahan. Emosi di wajahnya pada saat ini marah karena ia benar-benar memasuki ilusi dan dipermainkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menetap ke arah Zein San dan berkata bahwa pertempuran ini harus segera berakhir. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini, api surgawi dan pedang kuno api surgawi melonjak di tangan Xiao Yan. Kekuatan dosen bintang 2 Xiao Yan pada saat kembali meningkat ke bintang 3, bahkan aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar lebih kuat jika dibandingkan dengan Zein San. Merasakan aura dari Xiao Yan, ia terus-menerus benar-benar terpana dengan ekspresi keterkejutan di wajahnya. Ia pada akhirnya segera berkata bagaimana mungkin ini bisa terjadi dan apakah ia juga seorang dosen bintang 3? Dia pun benar-benar sangat terkejut dengan bocah ini. Bagaimana bisa yang awalnya dosen tahap awal dan sekarang menjadi dosen bintang 3? Sebenarnya siapa bocah itu di sini? Jensan pun benar-benar tidak berdaya ketika melihat kekuatan Xiao Yan yang sangat mengerikan.